Ketika panjenengan mendengarkan saya di HP panjenengan, berarti saya telah datang ke rumah panjenengan. Karena sekarang ini, orang tidak harus datang jasadnya untuk bertemu dengan seseorang. Kiai-kiai dihina. Kalau panjenengan tetap husnudzon membela para Habib sebagai keturunan Nabi hanya karena panjenengan itu punya menantu Habib, saya rasa panjenengan harus berpikir ulang, ya Syekh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk benua Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada video yang lalu, yang pertama tentang menjawab statement dari Kiai Haji Ahmad atau Syekh Ahmad Giren Talang Tegal, bahwa orang-orang yang sedang mengkritisi tentang keabsahan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad itu dianggap sebagai orang-orang yang sedang melakukan penggundulan terhadap akidah. Tidak saya sangka komennya begitu beragam, banyak sekali komen-komennya. Ada yang menghujat Kiai Ahmad, Syekh Ahmad, mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada panjenenganipun Syekh Ahmad Giren Talang Tegal, pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Cikura dan pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhidiyah Giren. Mohon maaf, semua komen-komen yang menghujat panjenengan itu bukan yang perintah saya. Jadi itu adalah emosional dari para netizen, emosional orang-orang yang sedang berusaha mencari kebenaran. Dan saya tidak menghujat beliau, tidak menghujat panjenenganipun Syekh Ahmad. Saya hormat kepada Syekh Ahmad, dan pada video kali ini saya ingin melanjutkan jawaban terhadap statement dari beliau Syekh Ahmad yang mengatakan bahwa ada penggundulan akidah dengan cara tidak mempercayai Ahlul Bait. Hutan saja akibatnya dahsyat, apalagi penggundulan akidah, penggundulan mahabbah terhadap ahli bait Rasulullah. Itu penghancuran yang luar biasa, penghancuran yang luar biasa. Pengwas angin itu dusun angin. Wallah, ada Fir'aun jadid, masya Allah. Tidak mempercayai Ahlul Bait. Perlu kita tekankan di sini, panjenenganipun Syekh Ahmad, perlu kita tekankan di sini bahwa semua orang yang ada di barisan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang dimulai dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu bukan sedang membenci keturunan Nabi Muhammad SAW. Perlu ditekankan di sini bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu bukan sedang mendoktrin orang lain, bukan sedang mengajarkan orang lain untuk membenci keturunan Nabi Muhammad. Jangan salah, ya Syekh. Jangan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenenganipun Syekh Ahmad dan kepada seluruh muhibbin Syekh Ahmad. Ada yang menghubungi saya bahwa sebentar lagi muhibbin Syekh Ahmad itu akan geruduk saya. Apa salah saya? Apa salah saya kalau digeruduk? Memangnya saya mencaci maki beliau? Memangnya saya bikin rugi beliau dengan cara saya melanggar undang-undang negara, KUHP dan lain sebagainya? Kan enggak. Kita hanya memberikan masukan. Kritik itu bukan sesuatu yang melanggar undang-undang. Karena apa? Semua orang boleh dikritik. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sendiri minta dikritik kepada sahabat-sahabat beliau. Jadi dalam hal ini, sedulur TV Al-Waha dan khususnya kepada muhibbinnya Syekh Ahmad, dimanapun Anda berada, yang tidak terima, jangan marah dengan adanya video ini. Karena belum banyak dan mungkin bahkan boleh dikatakan belum ada yang berani nyenggol Syekh Ahmad Giren Talang Tegal
Pondok Pesantren atau Hidayah Cikura, Bojong, Kabupaten Tegal. Ada juga yang mengatakan, waduh, ada khawatir saya nyenggol Giren Talang, khawatir karena saya dianggap nyenggol, nanti saya digeruduk. Nggak masalah kan, digeruduk ya, kalau ada kopi ya saya kasih kopi, kalau ada teh saya kasih teh, kalau nggak ada ya kita sama-sama nggak minum. Gitu aja kan selesai. Jadi perlu saya tekankan di sini kepada muhibin-muhibinnya Syekh Ahmad dan kepada khususnya panjenengan Syekh Ahmad. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu bukan sedang mengajak orang untuk membenci Kanjeng Nabi Muhammad, membenci keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Kita justru sedang mengajak orang untuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang diketuai umum oleh beliau Kiai Haji Dr. Muhammad Abbas Biliyah MA, pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Beliau juga santrinya banyak. Bahkan beliau adalah keturunan dari pejuang yang sudah diangkat sebagai pahlawan nasional, Mbah Abbas. Kita lihat jejaknya. Beliau adalah keturunan dari pejuang sejati, di mana perang 10 November beliaulah menjadi motor penggeraknya. Setelah resolusi jihad yang dilahirkan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian beliau menyarankan agar perang dimulai apabila Mbah Abbas itu sudah datang ke Surabaya. Artinya bahwa saat ini perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah boleh dikatakan adalah reinkarnasi pejuang 10 November. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Dulu tahun 45 ketika terjadi perang 10 November, mereka-mereka yang rela berangkat ke medan juang, medan tempur, mempertaruhkan jiwa dan raganya demi mempertahankan kemerdekaan yang baru beberapa bulan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Mereka rela mati demi kita hari ini. Nah, hari ini PWI Laskar Sabilillah karena melihat fenomena-fenomena yang begitu mengkhawatirkan dan membahayakan bagi negeri kita tercinta ini, lahirlah PWI Laskar Sabilillah yang digagas oleh Gus Abbas, cucu dari pejuang sejati Mbah Abbas, yang ketika perang 10 November itu menjadi tokoh utama di dalam peperangan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, jangan dulu mulai perang jika Kiai dari Cirebon, Mbah Abbas itu belum nyampe di Surabaya. Ini buktinya. Nah, kepada panjenengan pun Syekh Ahmad, apa yang kami lakukan ini? Panjenengan perlu memahami. Cobalah, jangan terlalu menganggap bahwa ilmu panjenengan itu sudah sangat tinggi, karena begitu banyaknya orang yang rela diam di depan panjenengan mendengarkan ceramah-ceramah panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Husnudon, dulu kita masih menganggap husnudon. Saya juga dulu husnudon. Bahwa mereka Habib-Habib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Berdasarkan pengakuan mereka. Tetapi apabila kita tetap berpegangan pada husnudon, itu sudah tidak zamannya lagi ya Syekh. Beneran, logika sederhana begini. Kalau dulu orang membuat arah kiblat itu hanya dengan zon saja, kira-kira menghadap ke barat, maka masjid-masjid, musola-musola dahulu itu hadapnya lurus ke barat. Tapi kemudian di abad modern ada alat untuk mengetahui arah kiblat yang sebenarnya. Ternyata masjid-masjid dan musola itu arah kiblatnya salah semuanya. Maka kemudian Departemen Agama, Kementerian kalau sekarang, itu meluruskan arah kiblat. Makanya sekarang banyak masjid hadapnya ngulon tapi sholatnya miring. Sama di desa saya juga begitu. Hadapnya ke sini, sholatnya hadapnya ke sini. Nggak sesuai lurus dengan arah dari masjid tersebut. Karena apa? Karena sudah mengikuti teknologi kompas. Nah, hari ini ya Syekh Ahmad, pangampunten yang sebesar-besarnya, kalau kita tetap menggunakan zon saja, hanya berdasarkan prasangka baik,
atas pengakuan mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, padahal sudah ada ditemukan baik penjelasan tentang kitab-kitab nasab, ilmu sejarah, filologi, bahkan ada ilmu genetika, tes DNA, terus kita tetap menggunakan drone, artinya kita tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan ilmu. Agama Islam ini adalah agama yang rasional ilmiah, bukan agama yang hanya berdasarkan penuturan dongeng dan khurafat-khurafat yang tidak jelas. Coba Kiai, dengarkan itu ceramah-ceramah Habib yang mengatakan ada yang bisa mi'raj 70 kali dengan domba, dengan kambing, ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Coba dipikir, apakah itu ada? Kalau itu mukjizat, mungkin bisa terjadi. Tapi apakah pernah Rasulullah menurunkan rantai dari emas? Rantai emas dari langit? Itu hanya cerita-cerita untuk meninggikan derajat mereka saja, Kiai. Banyak sekali, ratusan cerita-cerita yang tujuannya hanya untuk mementingkan mereka sendiri, kelompok mereka sendiri, bahwa mereka Habib-Habib itu adalah kelompok yang mulia. Supaya kita semuanya selalu husnudzon bahwa mereka adalah orang-orang yang diberkahi, orang-orang suci yang selalu dikasih karomah. Dulu saya pernah dapat ucapan dari seorang Habib yang datang ke rumah saya, bahwa setiap Habib kalau sudah umur 40 tahun itu pasti jadi wali. Lah hari ini ada yang mengatakan ada Habib, setiap Habib baru lahir aja itu sudah jadi wali. Ditambah lagi ya Syekh, panjenengan perlu melihat fakta-fakta dan data-data di lapangan yang mencengangkan. Selama ini kita meyakini bahwa masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram. Yang kedua kemudian Masjid Nabawi, yang ketiga baru Masjidil Aqsa. Itu pun keutamaan di ketiga masjid itu hanya hitungan angka. Misalkan satu rakaat Anda sholat di Masjid Al-Haram itu setara dengan sholat berapa ribu kali lipat di luar masjid itu. Itu hanya seperti itu keutamaannya. Tetapi ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Masjid Habib ini yang ada di Tarim itu lebih utama dari seluruh isi dunia ini. Jagat semesta ini lebih utama. Satu masjid itu lebih utama dari seluruh jagat semesta dan beserta isinya. Ini kan sudah melampaui keistimewaan dari Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi serta Masjidil Aqsa. Sudah melampaui apa yang menjadi keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ada yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu belajar nahwu kepada seorang Habib. Sementara pelajaran nahwu itu Masya Allah, ya Syekh, mohon maaf saya ketawa dulu. Jadi semua itu, wahai Syekh Ahmad, pangapunten ingkang sebesar-besarnya, saya bukan sedang membodohkan panjenengan, tapi saya hanya berharap panjenengan bisa membaca literasi, bisa mengetahui. Saya tidak percaya kalau ada orang yang sekarang ini kiai-kiai tidak mainan HP, tidak membuka informasi melalui handphone, tidak membuka informasi melalui internet. Saya jujur tidak percaya hari ini. Karena apa? Semua orang itu membutuhkan informasi, dan informasi hari ini telah digelar semuanya. Dan lagi ya Syekh, kita pakai logika yang sederhana. Panjenengan kan punya menantu-menantu Habib itu banyak. Sekarang kita analogikan yang sederhana saja. Misalkan ada seorang berpakaian jenderal bintang 4 melamar putri panjenengan. Ketika itu si jenderal ini berkata bahwa saya bekerja di Mabes TNI, menjadi ini. Pokoknya kerja saya di Mabes TNI di pusat. Karena apa? Pangkatnya udah bintang 4. Panjenengan begitu mendapatkan tamu semacam itu, panjenengan percaya karena dilihat dari penampilannya. Rapi, pakaiannya, semuanya, atributnya, semua lengkap. Pistolnya juga ada, semuanya lengkap. Kita pasti percaya kalau melihat orang mengaku sebagai jenderal dengan
pangkat yang tinggi sekalipun. Kemudian melamar putri panjenengan, panjenengan terima. Lah setelah panjenengan menerima si jenderal itu, Anda merasa bangga, panjenengan merasa bangga bahwa saya punya menantu jenderal. Tetapi setelah menjadi menantu panjenengan, si jenderal ini tetap aja di rumah. Nggak pernah berangkat ke kantor, ke Mabes TNI, tapi dia justru lebih sering pergi ke sawah, mancing, dan lain sebagainya. Perginya ke sawah terus, mancing terus. Padahal dia mengaku masih aktif sebagai pejabat di Mabes TNI. Ketika panjenengan melihat itu, apakah panjenengan tetap saja mengakui bahwa si jenderal itu betul-betul jenderal asli? Karena pengakuan menantu panjenengan. Wah, anak saya jenderal, menantu saya itu jenderal. Dia kerja di Mabes Polri seperti itu. Sementara keseharian dia hanya pergi ke sawah terus, nggak pernah berangkat ke kantor. Apakah panjenengan tidak curiga? Kalau panjenengan tetap mengakui, artinya panjenengan itu bodoh. Karena apa? Seharusnya panjenengan itu curiga. Ya saya curiga. Ini menantu saya katanya jenderal. Kok dia tidak pernah berangkat ke kantor? Kok dia mainnya ke sawah mulu? Jalan-jalan mulu ke sawah, mancing dan lain sebagainya. Seharusnya sebagai seorang mertua, sebagai seorang bapak baru bagi si TNI ini, panjenengan harus melakukan cross check, dicek ke kantornya. Kalau ternyata jauh, zaman sekarang itu mudah diakses melalui internet. Buka websitenya Mabes TNI, adakah nama jenderal itu tadi? Misalkan nama jenderalnya Jenderal Umar Hafid. Adakah nama Jenderal Umar Hafid di Mabes Polri itu? Apa jabatannya sesuai dengan pernyataan dia? Misalkan si Jenderal Umar Hafid ini mengatakan saya sebagai staf di Mabes TNI sebagai ini, cari itu datanya. Kok nggak ada? Itu kan berarti panjenengan telah diapusi. Begitu. Jadi cari semua data-datanya, baik melalui Mabes Polri, teman-temannya yang dia katakan keluarganya, ternyata keluarganya juga sama-sama anggota TNI. Tanyakan semuanya satu persatu, entah itu kepada bapaknya, benar nggak ini anak bapak anggota TNI kerja di Mabes TNI, benar nggak? Tanya kepada bapaknya, cari data-datanya sampai panjenengan menemukan bukti bahwa benar-benar si Jenderal Umar Hafid itu betul sebagai pejabat di Mabes TNI. Nah, kalau tidak, ya Anda harus bersikap. Panjenengan harus bersikap. Begitu Anda periksa di Mabes TNI, namanya nggak ada. Bapaknya yang juga anggota TNI, namanya di Mabes TNI juga tidak ada. Pamannya yang juga katanya kerja di Mabes TNI, namanya juga tidak ada. Ternyata ini keluarga TNI gadungan. Ketika panjenengan tahu bahwa menantu panjenengan TNI gadungan, si Jenderal Umar Hafid itu gadungan, seharusnya panjenengan itu memiliki sikap tegas. Berhenti kamu jadi menantu anak saya. Kan begitu. Lah, ini persoalan tentang kabaib. Mohon maaf ya Syekh. Selama ini kita mengakui bahwa Habib-Habib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu asalnya dari Mekah. Seharusnya mereka itu sangat memuliakan Mekah, memuliakan Nabi Muhammad. Lantas kenapa mereka tidak melakukannya? Yang mereka lakukan Nabi Muhammad itu hanya sebatas sebagai slogan. Tetapi yang mereka inginkan adalah bagaimana umat mencintai Habib-Habib, bukan mencintai Nabi Muhammad. Kan melenceng. Yang mereka dewa-dewakan adalah tarim. Kenapa mereka tidak mengarahkan, ayo umroh ke Mekah? Kenapa justru ke tarim? Tarim lulu, sampai ada lagu ya tarim, bukan ya Makkah. Nenek moyang mereka kan Nabi Muhammad yang ada di Mekah. Seharusnya lagunya itu bukan, lagu mereka itu bukan ya tarim, tapi ya Makkah. Karena apa? Kota kelahiran kakek moyang mereka, datuk mereka, yang mereka katakan datuk kami,
Nabi Muhammad itu lahir di Mekah. Seharusnya yang mereka agung-agungkan ya Mekah. Kenapa Tarim? Kan melenceng. Ibaratnya itu tadi. Jenderal ngakunya kerja di Mabes TNI, tapi tiap hari dia ke sawah mulu. Yang dia datangin sawah mulu. Yang orang-orang diajak sawah mulu. Main mulu. Nggak pernah datang ke Mabes Polri, Mabes TNI. Kan begitu, Kiai. Nah, demikian pula tentang makam-makam yang ada. Sekarang makam palsu begitu banyak, Kiai. Betapa Israel hari ini mengakui Palestina itu sebagai milik mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Monggo silahkan buka literasi, buka sejarahnya. Palestina di sana, Kiai, itu tidak butuh 100 tahun, tidak butuh 100 tahun sampai Palestina hari ini diinjak-injak oleh bangsa Israel. Dengan cara apa? Dengan cara mereka bangsa Israel itu membuat makam-makam palsu yang sudah tercatat lebih dari 300 makam palsu dan diakui sebagai nenek buyut mereka, kakek moyang mereka. Sehingga bangsa Palestina hari ini sulit untuk menjelaskan bahwa tanah mereka adalah milik mereka. Karena di tanah mereka banyak sekali makam-makam yang diklaim sebagai makam keturunan orang-orang Israel. Nah, hari ini di Indonesia ini begitu banyak pola yang sama sedang terjadi di negeri ini. Yai, makanya ada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Karena melihat pola-pola yang ada di Israel di Palestina sama dengan yang ada di sini sedang terjadi. Pembelokan sejarah, berdirinya NU dibelokkan. Bahkan pendiri-pendiri Indonesia pun sejarahnya sudah mulai dibelokkan. Kiai-kiai dihina. Kalau panjenengan tetap husnudon membela para Habib sebagai keturunan Nabi hanya karena panjenengan itu punya menantu Habib, saya rasa panjenengan harus berpikir ulang, ya Syekh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya mau nyerang panjenengan. Nggak ada salahnya kan kalau panjenengan marah dengan apa yang saya sampaikan di video ini, kemudian menggerakkan muhibbinnya untuk merujuk saya, sebagaimana kekhawatiran teman-teman yang nonton video saya. Dan barusan saya mendapatkan juga, hati-hati sebentar lagi akan ada muhibbinnya Syekh Ahmad itu geruduk rumah panjenengan. Apa dasarnya geruduk saya? Apakah hanya karena saya ngomong ini terus dianggap menghina? Ini tidak sedang menghina ya Syekh. Saya sekali lagi saya katakan, saya tegaskan, saya tidak sedang menghina Syekh Ahmad. Saya hormat, saya takdim kepada panjenengan. Sudah saya jelaskan bagaimana di video pertama saya. Ya. Jadi mohon kepada Syekh Ahmad, bukalah literasi, pelajari. Karena apa? Bukankah di ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Iqra, bacalah. Sekali lagi Iqra, bacalah. Allah tidak memerintahkan kita untuk sholat di wahyu yang pertama kali diturunkan. Ya, kita sepakat bahwa Allah tidak memerintahkan kita untuk sholat pada wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Kalau panjenengan tidak suka membaca informasi-informasi yang ada di kitab-kitab, yang ada di buku-buku berbahasa Indonesia, yang ada di media sosial, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya, maka bacalah dengan hati Anda, bacalah dengan kewalian panjenengan lah. Karena banyak sekali yang menganggap panjenengan itu juga seorang wali. Muhibbin panjenengan menganggap panjenengan itu wali. Jujur, dahulu saya juga sering heran. Kok banyak sekali kisah-kisah yang panjenengan sampaikan itu ceritanya cerita ya kesaktian, karomah melulu lah. Asal panjenengan tahu, dulu ketika abah saya masih sugeng, masih hidup di alam dunia, setiap malam Rebo itu saya antar ke pondok pesantren Giren. Karena kebetulan setiap malam Rebo
jam 9 malam, saya itu mengisi acara di Radio Super FM. Nah, beliau berangkat bersama saya habis maghrib, kita berangkat bersama ke Tegal, saya mampir ke Pondok Gilen. Abah saya, Kiai Haji Abdul Qadir Al-Hafidh, langsung masuk ke pesantren atau Hidayah Giren, ke tempat panjenengan untuk mengaji kepada panjenengan. Sementara saya lanjut perjalanan sampai ke Tegal, ke studio Radio Super FM untuk mengisi acara klinik metafisika waktu itu, serta konsultasi islami di Radio Super FM. Nah, setiap kali saya pulang, saya selalu mampir ke pondok panjenengan dan saya dengarkan. Itu banyak sekali cerita-cerita yang karomah-karomah yang saya dengar di situ. Selalu ceritanya karomah. Ketika cerita karomah, ya kita manduk-manduk aja, hebat banget. Ya Syekh ini hebat banget. Yang selalu diceritakan kan panjenengan menceritakan selalu karomahnya leluhur-leluhur panjenengan. Jadi di sini saya tidak ingin membahas itu. Jadi tolong ya Syekh Ahmad, pangampunten, saya tidak sedang membela, tidak sedang menghina panjenengan, tapi marilah kita berpikir, apa salahnya panjenengan mendengarkan nasihat dari saya meskipun saya tidak datang kepada panjenengan. Ketika panjenengan mendengarkan saya di HP panjenengan, berarti saya telah datang ke rumah panjenengan. Karena sekarang ini orang tidak harus datang jasadnya untuk datang bertemu dengan seseorang. Sekali lagi, sekarang ini orang tidak harus datang jasadnya, fisiknya kepada seseorang. Bisa kita berbicara jarak jauh. Bahkan ketika panjenengan mendengarkan saya di rumah panjenengan, artinya saya telah datang ke rumah panjenengan dan berbicara kepada panjenengan. Semuanya saja yang menonton. Jadi sekali lagi kepada panjenenganipun Syekh Ahmad, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong bacalah semuanya. Baca dengan hati dan pikiran. Kemudian legowolah. Kita terima bagaimana yang hak itu hak, yang batil itu batil. Memang mungkin menyakitkan ketika kita melakukannya, mengetahui bahwa apa yang kita yakini selama ini itu kita salah. Nggak ada salahnya. Dan apa yang dahulu pernah dilakukan husnudon kakek moyang kita, bapak saya yang husnudon juga terhadap Habib-Habib bahwa mereka itu keturunan Muhammad. Meskipun pada akhirnya di akhir hayat beliau ketika meninggal dunia, beliau pernah berwasiat kepada saya. Ketika di hari meninggal saya nanti, kata bapak saya ingin ketika meninggal itu dihadiri oleh Habib-Habib. Padahal bapak saya itu di acara Habib itu selalu hadir. Hall Solo, kalau berangkat Hall Solo, itu kalau berangkat habis dari Hall Solo itu seminggu baru pulang. Hall Hadad, Hall Pekalongan, Sepuro, semua acara Habib itu beliau hadir. Banyak sekali kalau perjalanan mengikuti hall itu sampai setengah bulan baru pulang. Beliau kemudian berwasiat kepada saya, kalau saya mati nanti supaya ada Habib yang datang. Tapi ternyata pas saat beliau meninggal dunia, tak seorang pun Habib yang datang. Sampai saya menangis, apa dosa bapak saya? Apa dosa bapak saya? Sampai seperti itu. Ya, jadi mohon maaf, bukan berarti saya menghina panjenengan Syekh Ahmad. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan saya ini bila masuk ke rumah Anda, artinya saya telah datang ke rumah Anda. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.